Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu uji nyali bertemu kuntilanak. Perkenalkan, nama saya Fitra. Saya berasal dari kota Batam. Ini adalah kisah nyata yang saya alami di depan mata saya sendiri. Langsung aja kita mulai kisah yang masih membuat saya merinding sampai sekarang ini. Cerita ini terjadi pada hari Sabtu malam minggu. Pacar kakak saya datang ke rumah untuk kencan dengan kakak saya. Malam minggu itu saya tak pergi keluar, tapi menjadi obat nyamuk di antara mereka yang sedang asik berpacaran. Saat itu kami semua sedang duduk di teras depan rumah. Entah kenapa, secara tiba-tiba saya kepikiran ingin melihat hantu. Kemudian saya berkata kepada pacar kakak saya, Bang Lukman namanya. Bang Lukman, uji nyali yuk bang, aku pengen lihat kuntilanak, ucap saya. Nanti kamu takut Pit, jangan cari bahaya, jawab Bang Lukman. Enggak bang, aku tidak takut, aku cuma penasaran aja, mau ya bang, ucap saya memohon. Ya udah deh kalau gitu, entar jam 9 kita ke rumah kosong ya. Oke bang, jawab saya girang. Singkat cerita, akhirnya jam menunjukkan pukul 9 malam. Bang Lukman, jadi gak uji nyalinya? Udah jam 9 nih, ucap saya mengingatkannya. Oke jadi Pit, yuk kita pergi. Saya dan Bang Lukman pun pamit kepada kakak saya. Kakak saya tidak mau ikut karena dia memang super penakut. Setiba di lokasi rumah itu, kondisinya sangatlah gelap. Rumah kayu yang sangat mengerikan itu pintunya sudah tidak ada. Jendelanya pun sudah pada jebol dan plafon atap rumahnya juga sudah pada lapuk. Dan yang lebih ngerinya lagi, rumah itu dikelilingi oleh pohon-pohon pisang, nangka, semak-semak dan tumbuhan liar lainnya. Suasana saat itu yang sangatlah dingin dan sangat sepi membuat saya sangat ketakutan. Tapi saya berlaga seperti orang yang berani padahal nyali saya memang sudah mulai down. Tiba-tiba Bang Lukman berkata, Fitra, coba kamu lihat ke rumah kosong itu, ada nggak hantunya? Tidak bang, aku tidak lihat apapun, jawab saya sambil terus memperhatikan rumah kosong itu. Bang Lukman pun mengajak saya masuk ke pekarangan rumah itu agar bisa melihat rumah tersebut dari jarak yang dekat. Saat ketika berjalan mendekati rumah tersebut, Bang Lukman berkata lagi, Fitra, coba kamu lihat lagi rumah itu, ada gak hantunya? Dan di situ saya melihat rumah itu dan memfokuskan mata saya ke ruangan tamu rumah itu. Kok sepertinya ada karung yang digantung ya, padahal tadi nggak ada. Saya agak maju sedikit dan saya melihat dengan jelas kalau itu bukan karung, melainkan sosok seorang perempuan, rambutnya kribo dan acak-acakan. Matanya melotot lembam dan melihat ke arah kami. Dia tersenyum sangat menakutkan. Baru kali ini saya melihat kuntilanak di depan mata kepala saya sendiri. Kuntilanak itu lalu tertawa menyeringai, tertawanya sangat keras. Lalu dia memutarkan kepalanya sambil melotot melihat kami dan perlahan mendekati kami. Saya ingin lari tapi tidak bisa. Saya tak bisa menggerakkan kaki. Seketika Bang Lukman menepuk pundak saya. Akhirnya saya bisa bergerak. Lalu kami pun bergegas meninggalkan tempat tersebut.
Tiba di rumah, saya langsung pergi ke kamar dan tidur. Saya tidak bercerita kepada siapapun saat itu, mungkin karena saking ketakutannya. Singkat cerita, dan tiba saatnya yang membuat saya lebih merinding lagi. Ketika saya sedang tidur dengan rasa ketakutan, tiba-tiba HP saya berbunyi dengan ringtone suara ketawa kuntilanak yang cekikikan. Padahal saya tidak pernah menyimpan suara ketawa kuntilanak itu di HP saya. Sontak saya kaget, saya bergegas bangun dari tempat tidur dan mematikan suara ringtone tersebut. Tetapi HP saya malah ngehang. Dimatikan tidak mau, dan suara ketawa itu malah berlanjut semakin keras dan menyeramkan. Akhirnya saya membuka baterai HP saya dan langsung berlari menuju kamar orang tua saya. Saat saya berjalan melewati pintu kamar, saya menengok ke belakang ke arah kamar saya. Dan saya melihat sekilas bayangan kuntilanak itu. Dia tersenyum mengerikan sambil memiringkan kepalanya. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari ke kamar orang tua saya dan tidur di sana dengan rasa ketakutan. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.